Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik. Nah, apa kabarnya untuk hari ini semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, ya sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak minta satu orang dari kalian untuk memimpin doa kita pada siang hari ini. Mungkin Ibu Amelia, silahkan untuk memimpin doa kita. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Mudahan ilmu yang diberikan Bapak nanti dapat kita pahami dengan mudah. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Amelia yang sudah memimpin doa untuk kita hari ini supaya apa yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu untuk kedepannya. Nah, terima kasih juga untuk kalian semua sudah masuk. Karena Bapak tadi sudah meminta kalian dari grup WA kita untuk masuk ke aplikasi ini supaya kita masuk dengan materi. Nah, jadi untuk hari ini sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Bagus. Jaga kesehatan ya, apalagi kalau kalian keluar rumah itu harus jaga jarak. Jaga jarak, pakai masker, dan jangan berkerumunan. Itu pesan Bapak untuk kalian. Ya, untuk hari Ya, ini Pak. untuk hari ini kita masuk dengan materi teks cerita fantasi. Nah, mungkin teks cerita fantasi ini bagi kalian sudah hal yang baru lagi mungkin, karena kan di internet banyak cerita fantasi itu jenis-jenisnya, apalagi yang baru-baru sekarang itu seperti di dunia perfilman, seperti Harry Potter, ya kan? Apalagi kira-kira contohnya? Selain Doraemon, dari Pak. yang Doraemon. Ya, enggak. Itu fantasi ya Doraemon. Fantasi enggak, Pak? Fantasi ya? Ya, boleh. Nah, karena di situ kan ada juga yang apa namanya? Yang demopinya. Boleh masuk ke dalam fantasi. Tapi kalau yang untuk yang tiap pagi minggu itu seperti sinetron anak aja masih. Tapi kalau yang demopinya Bapak setuju. Yang untuk masuk ke cerita fantasi. Ya. Nah, untuk hari ini kita KD yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian yaitu mengidentifikasi unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nah, kemudian indikator kita menjelaskan ciri-ciri unsur-unsur intrinsik yang akan kalian cari dari cerita fantasi nanti. Nah, jadi cerita fantasi ini termasuk fiksi atau non fiksi kira-kira menurut kalian? Silahkan. Non fiksi lah, Pak. Non-fiksi ya, Pak? Fiksi. Fiksi ya? Fiksi, Mel. Aduh, Fiksi. lupa, Pak. Fiksi, Pak. Fiksi, Pak. Apa Giska? Fiksi, Pak. Kan Fiksi, fantasi, Pak. Ya. Oh iya, fiksi, Pak ya. Ya. Jadi diingat ya, untuk Ya, Pak. teks cerita fantasi ini termasuk kriteria fiksi. Kenapa sebabnya fiksi? Karena dia sifatnya tidak nyata. Ya. Nah, beda dengan non fiksi. Kalau non fiksi itu harus nyata. Ya, Pak. Harus benar kejadiannya. Nah, contohnya seperti koran. Pernah baca koran? Pernah, Pak. Pernah, Nah, Pak. Di dalam koran ada nggak ceritanya yang menghayal? Tidak ada kan?
Tidak, Pak. Cuma peristiwa-peristiwa saja, Pak. Ya, tidak mungkin kan? Tidak mungkin peristiwa itu apa namanya sifatnya tidak nyata, pasti. Nah, jadi itu sedikit gambaran untuk teks fantasi tersebut. Nah, kemudian kita sedikit masuk ke bagian pengertiannya teks cerita fantasi. Nah, di sini cerita fantasi merupakan salah satu bahan tertulis yang berbentuk tulisan atau karangan untuk menggambarkan, menuturkan atau membayangkan berbagai pengalaman dan kejadian berupa hayalan, imajinasi, angan-angan atau hanya rekaan belaka. Nah, dari sini kita bisa sudah melihat bahwa teks fantasi ini atau cerita fantasi ini berupa hayalan, kemudian imajinasi atau angan-angan atau rekaan belaka. Nah, jadi tidak sulit untuk misalnya kalian nanti Bapak tugaskan di akhir nanti keterampilan kalian membuat teks cerita fantasi ini secara hayalan kalian, imajinasi kalian itu boleh. Nah, jadi seperti itu. Ya. Paham kan? Paham, Pak. Ya, bagus. Nah, bagian kelompoknya di sini Bapak bagi 2 kelompok. Kelompok pertama Ibu Gisel dan Ibu Tuti. Ya, Pak. Kemudian kelompok keduanya Helena dan Amelia. Ya, Pak. Nah, jadi di sini kita membahas unsur intrinsik. Nah, jadi sebelum kalian menonton video itu nanti setelah pertemuan kita ada pertanyaan dulu untuk unsur intrinsik yang akan kita bahas. Silahkan. Apa dalam Oh, ya. Unsur Ya, silakan. intrinsiknya apa aja, Pak? Sebelum saya membaca. Unsur intrinsik itu perlu kita ketahui, unsur intrinsik ini unsur yang membangun dari dalam cerita. Nah, meliputi ada tema, alur, tokoh dan penokohan, kemudian latar, kemudian sudut pandang, kemudian amanat. Nah, jadi tema itu biasanya ide ceritanya, kemudian alur ini rangkaian jalan ceritanya. Nah, kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh, orang yang memainkan, penokohan itu watak tokohnya. Nah, Bapak tanya dulu dengan Amalia, watak tokoh yang kamu ketahui? Watak tokoh, karakternya, Pak, antara antagonis, protagonis, dan pritagonis. Ya, bagus. Nah, di situ nanti kalian akan melihat video yang Bapak bagi nanti, kalian cari yang jahatnya seperti apa. Jahat apa namanya? Karakternya? Antagonis, Pak. Antagonis, ya. Nah, jadi antagonis nanti ya, jadi kalian cari siapa yang jadi antagonisnya, kemudian yang jadi protagonisnya juga nanti kalau ada tritagonisnya kalian juga bahas untuk hal tersebut. Nah, jadi itu untuk penokohannya. Nah, kemudian ada selain itu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini tempat pengarang memposisikan dirinya di dalam cerita tersebut. Apakah dia jadi tokoh utama, tokoh kedua, atau cuma mengamati dari luar cerita saja, itu kalian identifikasi nanti ya untuk videonya. Nah, kemudian amanat. Amanat ini pesannya. Pesan dari cerita itu, apakah ada pesannya untuk yang membaca atau yang menonton, bisa kalian lihat. Nah, jadi itu kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, kemudian di situ Bapak minta bukti foto bahwa kalian mengerjakannya secara kelompok. Ya, terserah aja fotonya, yang penting sifatnya bekerja kelompok. Nah, kemudian
tugas yang mengamati video ini bisa kalian kirim juga nanti ke grup WA kita. Nah, kemudian sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada pertanyaan. Mengerjakannya sampai kapan, Pak? Mengerjakan tugasnya? Hanya kita sampai pukul 24, pukul 12 malam nanti. Itu. Ya, siapa? Siapa? Nah, Bapak dikumpulnya individu atau satu tugas kelompok saja? untuk kumpulannya secara berkelompok. Berarti satu tugas saja ya, Pak ya? Ya. Bukan ya. Satu kelompok satu, seperti itu. Ya, Pak. Nah, ada yang ditanyakan lagi untuk tugasnya? Tidak, Pak. Sudah paham, Pak? Ya. Sudah paham, Pak. Kalau sudah paham, Bapak meminta kesimpulan dari apa yang kita pelajari tadi, dari awal tadi sampai akhirnya tadi. Silahkan mungkin dari kalian satu orang. Ya. Yang saya tangkap, Pak, untuk pembelajaran hari ini bahwa dalam unsur intrinsik dalam sebuah cerita fantasi itu ada tema, ada alur, ada watak, ada amanat tokoh. Ya, itu Pak. Sekali. Mungkin ada lagi yang lain ingin membuat kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini? Silahkan. Sudah, Pak. Cukup, Pak. Sudah paham ya? Baik. Nah, jadi apa yang kita pelajari tadi tentang teks fantasi ini sifatnya khayalan, imajinasi kita atau rekaan belaka. Nah, jadi bisa kalian buat, tidak sulit untuk itu, tapi itu untuk tugas nanti. Untuk kalian kumpulkan juga, nanti Bapak kirim ke WA kalian juga, di situ ada tugas-tugas yang berkaitan dengan teks fantasi tersebut. Kalau tidak ada lagi yang kita bahas, Bapak rasa untuk hari ini kita cukupkan aja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, tentang tugas sudah jelas semua. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan masuk dengan materi tentang teks deskripsi untuk selanjutnya. Nah, karena pembahasan kemarin kita masih belum lengkap untuk teks deskripsi. Baik, untuk kegiatan hari ini, untuk mengakhirinya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Ya Pak, siap. Ya, sampai di sini dulu Bapak ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.